Annisa Farida Yuniarti selaku Marketing Funding di Bank MNC Kantor Cabang Jalan Jemur Sari nomor 252E Surabaya, yang dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Perbankan. Bacakan pledoi yang ditulisnya usai penasehat hukumnya juga sampaikan pledoi. Inti pledoi Annisa Farida Yuniarti yakni, mengaku bersalah dalam perkara ini serta telah menyerahkan sertifikat rumah milik keluarga kepada korban sebagai jaminan. Sedangkan, penasehat hukum terdakwa menilai perkara ini nebis in idem atau perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Atas pledoi tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Farida akan menanggapi secara tertulis di persidangan berikutnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum saudara, ada yang mau disampaikan secara lisan atau tertulis? Mohon izin yang mulia, apakah saya diperbolehkan untuk membacakan pledoi dari saya sendiri sebagai pelaku? Maksudnya tertulis? Tertulis yang mulia. Berapa halaman? 1,5 halaman. Selamat sore majelis hakim yang kami muliakan dan Ibu Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Pada hari ini izinkan saya, Annisa Farida Yuniarti menyampaikan pembelaan saya sebagai berikut. Bahwa kasus yang saat ini sedang dipersidangkan terhadap saya sebelumnya telah dinyanyikan oleh pihak Bank MNC tempat saya bekerja terdahulu, di mana pihak bank mengetahui dan bertanda tangan sebagai saksi dalam surat perdamaian yang ditandatangani bersama. Surat perdamaian juga pernah kami lampirkan sebelumnya, dan juga pihak Bank MNC juga mengetahui bahwa saudara saksi pelapor pada saat itu memaksa untuk mengganti jaminan dari yang sebelumnya. Mobil Honda HR-V milik saya sendiri menjadi SHM yang beralamat di Jalan Beton 7 nomor 13 PPI Gresik yang merupakan rumah milik keluarga. Dan pada kesempatan itu pula saya telah menyampaikan permohonan maaf dan penjelasan kesalahan saya yang mendalam kepada pihak Bank MNC yang saat itu disaksikan dan diwakili oleh saudara Agus Laksono selaku Branch Manager Cabang Jemur Sari dan Ibu Lianovani Yunus selaku wakil dari Operation Bank MNC. Kemudian yang kedua, majelis hakim yang kami muliakan dan Ibu Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, pada persidangan yang mulia izinkan saya juga memohon agar saya dapat dibebaskan dari segala tuntutan dengan segala pertimbangan hukumnya, bahwa saat ini saya telah menjalani lebih dari 2/3 masa hukuman saya yang telah divonis dan inkrah di tingkat banding dengan kasus dan sanksi yang sama, yaitu dari pihak Bank MNC. Saya telah menyesali perbuatan saya terdahulu dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tidak sanggup lagi yang mulia kok harus ditambahkan lagi hukuman saya dengan materi yang sama persis dengan yang terdahulu. Seperti yang mulia ketahui bahwa saat ini saya meninggalkan 2 orang putra yang sudah lebih dari 3 tahun, dan saat ini juga saya titipkan kepada satu-satunya ibu kandung saya yang sudah lansia berusia 67 tahun, dan saya juga sekarang sudah 3 tahun setelah ini menjadi ibu tunggal dari 2 orang putra saya. Saya mohon untuk kiranya dapat dipertimbangkan baik yang mulia hakim dan Ibu Jaksa Penuntut Umum untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang telah dituntut kepada saya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan yang mulia. Perkara sebelumnya perkara nomor berapa ya? Pak. 25 sampai ke banding. Nanti yang di bawah perkara di bawah perkaranya yang juga di tingkat banding bulan 3 itu 2023 2022 itu juga saya
tanyakan ke terdakwa di tingkat pengadilan negeri dihukum berapa terbukti. Di vonis saya yang terdahulu saya dihukum 5 tahun subsidi 1 bulan. Dan di majelis tinggi dikuatkan atau ditambah atau dikurangi? True yang mulia. Sama. Jadi 5 tahun denda kemudian subsidi 1 bulan. 5 tahun subsidi 1 bulan yang mulia. Iya, atau denda 1 miliar atau kurungan 1 bulan. 5 tahun plus 1 bulan ya. Siap yang mulia. Di pengadilan tinggi juga begitu. Siap yang mulia. Ada upaya hukum kasasi? Tidak yang mulia. Jadi langsung berkekuatan tetap pada waktu di pengadilan tinggi. Baik yang mulia. Tidak sampai ke mahkamah agung. Tidak yang mulia. Waktu kami periksa saudara sebagai terdakwa, Anda menyesal. Sini juga ada menyesal ya. Mohon maaf dan menyesal. Ini saudara menyesal gimana? Menyesal kami bersalah atau menyesal? Menyesal atas perbuatan yang pernah saya lakukan yang mulia. Yang sekarang ini ya, sekarang ini saudara kan menyesal. Kalau menyesal itu diawali karena ada kesalahan. Apakah saudara ada merasa salah dengan perbuatan saudara yang sekarang ini, yang perkara ini? Iya, perbuatan saya ini juga saya merasa bersalah, sangat menyesal. Maka dari itu sebagai etikat, bentuk etikat baik saya pada saat itu MNC mengupayakan perdamaian. Makanya saya akhirnya setuju untuk mengganti jaminan itu yang mulia. Nah, sekarang ke pokoknya dulu, saudara kan menyesal. Orang menyesal itu biasanya karena ada salah. Apakah perbuatan saudara ini saudara akui salah? Saya akui yang mulia, saya bersalah. Ini itu ya, itulah saudara memberikan untuk perdamaian itu memberikan jaminan dari siapa? Saya memberikan jaminan berupa sertifikat hukum. Awalnya mobil, terus pihak saksi meminta untuk diganti karena tidak berkenan untuk yang berupa cicilan. Akhirnya kami mengganti, yaitu sertifikat keluarga yang mulia. Sekarang gimana itu? Iya, uang juga sebesar 55 juta pada saat itu. Sertifikat saat ini masih dibawa oleh saksi pelapor yang mulia. Iya, saksi pelapornya yang mulia. Pelapornya Bang MNC, saksi pelapornya Bapak Agus Susanto Longgono. Saksi pelapor atau bukan? Saksi. Oh, siapa? Pelapornya Bapak Agus Laksmono, saksinya adalah Bapak Agus Susanto Longgono. Jadi pelapornya korban. Korban yang Bukan yang mulia, namanya hampir sama yang mulia. enggak, sertifikatnya di siapa? Di MNC atau di pelapor? Di saksi dari pelapor yang mulia. Saksi korban. Iya, saksi korban. Korban ya. Laksmono. Yang memegang sertifikat MNC atau Saksi yang mulia yang megang, iya saksi yang dirugikan Bapak Agus Susanto Longgono. Iya. Bukan yang mulia. Karena pada saat itu selanjutnya bagaimana sekarang? proses selanjutnya memang beberapa kali sebelum saya masuk penjara ketika saat itu memang sudah beberapa kali akan dijual dan memang agak dipersulit saat itu. Tapi kemarin pada saat persidangan terakhir Bapak Agus Susanto Longgono juga sudah mengiyakan bahwa nantinya kalau memang ini laku, beliau akan memberikan sertifikat itu yang mulia. Iya. Maksudnya kalau ada yang rumah itu ada yang membeli, Bapak Agus Susanto Longgono akan memberikan sertifikat itu dengan ditukar kekurangan uangnya, yaitu 245 juta. Yang jual ya? Yang jual pihak dari keluarga yang mulia. Iya. Hanya dipegang aja sertifikat. Iya. Belum dijual oleh yang bersangkutan. Tidak yang mulia. Hukumannya sebelumnya 5 tahun, tidak masuk 1 bulan ya. Siap yang mulia.
menerima pembelaannya dari juga dari saudara juga pribadi. Terima kasih waktu untuk jadi saudara terdakwa dan tersebut pembelaannya ditanggapi atau menyelektif pembelaan dari terdakwa dan tersangka atau tanggapan terhadap pembelaannya. Kita kasih nanti masih juga ada kesempatan yang mau ada tanggapannya. Kemudian minggu hari Senin tanggal 2 hadir lagi yang jadi hasilnya dari Senin tanggal 2 dari Terima kasih yang mulia, terima kasih bijaksana. Apakah